Kalau kita memang kita maksimalkan kan kita lahan terbatas. Terus kita kan juga punya saudara yang punya tanah agak lebar. Nah itu walau kita manfaatkan, kita minta bantuan, kita tanami buat sudah terbiasa, insya Allah nggak lama. Nyatanya saya juga pakai kok. Cepat juga ya? Cepat. Yang penting ketika sudah terbiasa, nanti kalau di pikiran jelas lama, tapi kalau sudah dijalani insya Allah cepat. Cepat ya? Jalan raya ini. Jalan raya ini? Jalan raya, nah, tapi seperti ini. Ini perawatannya juga sama Mas? Sama. Cuma kan yang ini lebih kita intensikan karena kan Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, welcome back to my channel di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Kali ini kita sudah berada di Kediri, Padepokan Temon Etawa, yang dimana di musim kemarau seperti ini, di sini masih banyak dijumpai pakan yang hijau-hijau. Nah ini berhubung sudah agak dikeringkan, tapi yang lain juga masih sangat hijau-hijau kayak gini. Ini langsung saja kita tanya-tanya ke Mas Sifanya. Siap Mas. Selamat siang Mas Sifa. Selamat siang Mas Tonda. Nah ini rahasianya apa Mas, ini kok di musim kemarau yang panjang kayak gini? Saya lihat tadi di depan, di samping juga ini pakan hijauannya masih seger-seger kayak gini ini Mas Sifa. Alhamdulillah kita memang dari awal kita memang ya alhamdulillah punya lahan juga. Terus kita juga walaupun lahan kita juga terbatas, tapi kita maksimalkan, kita rawat dengan maksimal, kita tanam juga dengan maksimal. Jadi alhamdulillah musim kemarau begini ya walaupun nggak banyak ya masih dapat memenuhi lah. Alhamdulillah. Gitu. Dari awal tanam dan juga untuk perawatannya gitu benar-benar harus diperhatikan gitu Mas Ivan. Ya benar Mas. Dari pertama kita juga beli benihnya, kita juga diseleksi dulu, maksudnya yang terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Itu kita beli yang seperti itu, yang biasanya itu sekitar 1 kilan lah dari. Itu yang khususnya untuk legum Mas ya? Legum. Kita maksimalkan di legumnya. Tapi kita juga nanam odot, juga nanam pakcong, juga nanam kolonjono juga ada di sini. Gitu. Jadi semua apa aja yang bisa kita tanam, kita tanam. Benar. Kita bisa sedikit lihat ini Mas. Monggo. Di lahan pakannya pakan kita, seperti apa nanti perawatannya juga kita bisa tanya-tanya langsung ke Mas Sifa. Dan selain juga kambingnya, di sini juga pelihara sapi Mas ya? Sapi juga ada ini. Nah ini teman-teman sapinya. Sapi, tapi masih sapi cross lokal lah. Cross lokal gitu Mas ya. Nah ini teman-teman. Nah, untuk lahannya kita di contoh kecil aja Mas ya? Ya ini yang dekat dengan ini sebagian di belakang kandang ini juga ada. Ya. Dan juga nanti di lahan yang lain juga ada teman-teman. Tapi kita contoh kecil saja lahannya di sini dan seperti apa penanaman dan perawatannya. Yang contoh kecilnya di sini ini kita buat pagar, terus dalamnya juga kita tanami Mas. Ini yang jauh-jauh, yang besar-besar di sana juga di sistem kayak gini Mas, sama? Kalau kita memang kita maksimalkan kan kita lahan terbatas. Terus kita kan juga punya saudara yang punya tanah agak lebar. Nah itu walau kita manfaatkan, kita minta bantuan, kita tanami buat pagarnya, nanti kita maksimalkan jadi yang pemilik tanah itu bisa dapat amannya, kita dapat pakannya. Oh gitu. Saling kolaborasi Mas. Kolaborasi, jadi bekerja sama dengan yang lahannya lebar-lebar, luas-luas, ditanami seperti ini sistemnya untuk leguminosanya. Nah ini jarak tanamnya berapa Mas? Kalau ini memang kita buat pagar, jadi kita buat pendek paling antara 20 cm-an, 20 cm sampai 30 cm. Oh 20 sampai 30 seperti karena ini. Kan buat pagar, jadi kalau pagar terlalu lebar ya nanti nggak ada manfaatnya pagar. Kan gitu. Tapi kalau untuk yang lebih bagus yang di dalam, kalau ketika kita menginginkan hasil yang maksimal ya kita seperti yang di dalam ini, kita jaraki setengah meteran. Setengah meter sampai 1 meter. Oh yang ini juga? Yang ini kemarin sudah tumbuh sendiri ini yang ini. Jadi nggak ikut barisan. Oh, nggih. Nah, seperti ini. Nah, ini pemilihan bibitnya setelah beli katakan atau menyemai sendiri itu kurang lebih 1 kilan gitu ya? 1 kilan baru ditanam di lahan.
Oh, lahannya sendiri dilubangin dulu gitu atau lubanginnya langsung? Kalau kita memang harus kita olah dulu, jadi kita lubangi, terus kita kasih pupuk sedikit lah. Pupuk kandang bisa ataupun pupuk kimia juga bisa, terserah. Iya, dan juga harus digulut gitu Mas ya? Kalau ini untuk metode untuk pengairan biar mudah, itu kita bikinkan bedengan gitu. Kalau penyiramannya berapa hari sekali Mas? Kalau ini paling 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, tergantung itulah. Yang penting tetap kita siram. Sebenarnya kalau untuk musim panas begini itu sebenarnya masih bisa bertahan, tapi tidak akan bisa berproduksi dengan maksimal ketika kita tidak kita kasih pupuk, tidak kita siram, itu juga tidak akan berproduksi dengan maksimal. Jadi harus kita rawat ketika musim kemarau seperti ini. Pupuknya apa Mas? Kalau pupuknya kita menggunakan serindil kambing, dari kambingnya langsung. Khusus saja itu? Tapi nanti kalau kita kurang ya kan memang serindil kan tetap terbatas. Lahan kita juga lahan pakan ya lumayan banyak, jadi kita tetap campuri dengan pupuk kimianya. Kalau pupuk kimia pemberiannya hanya sedikit sekali? Hanya sedikit, paling satu pohon cuma 2 sendok ataupun 3 sendok lah. 2 sendok. Pemupukannya sendiri berapa minggu sekali? Yang penting setelah kita panen kita pupuk. Jadi biasanya kan ini kalau legum itu antara 1,5 bulan sampai 2 bulan baru bisa dipanen. Nah setelah itu kita pupuk lagi. Oh dipupuk. Berarti kita rutin setelah kita manen ya kita mupuk gitu. Berarti pemupukannya ini membutuhkan berapa Mas untuk satu batang gitu? Satu pohon ini paling kalau tadi itu berarti pupuk kimianya paling 2 sendok atau 3 sendok. Kalau pakai pupuk organiknya atau serindil kambing itu seadanya, lebih banyak lebih bagus. Oh lebih banyak lebih bagus gitu ya. Bagus. Dan itu tidak perlu melalui proses fermentasi dan lain sebagainya gitu. Ya kalau bagusnya ya fermentasi, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita juga ini juga enggak pakai fermentasi, kita langsung seperti ini. Ini kan banyak sering kotoran-kotoran. Oh iya, langsung ditaruh di bawahnya, dan juga nanti rumputannya di bawahnya ini bisa juga pakan lagi. Cangkul langsung ya. Kelihatan subur karena juga ada semacam pupuknya gitu. Iya. Yang penting perawatan. Juga itu yang utama lagi juga ketika pemainan kita juga ada triknya. Pemainan ini seperti ini. Kalau biasanya kan orang-orang itu pakainya arit. Juga aritnya arit tumpul. Nah itu yang bahaya. Pakainya arit tumpul dibacok kan pecah. Pecah ya. Nah itu kalau sudah pecah biasanya kering seperti ini. Ini juga kalau ini karena jamur ini. Nah ini yang kering-kering seperti ini biasanya jamur. Ya, jadi meskipun batangnya ini masih hijau Mas ya, dipotong gitu asalkan motongnya rapi, pakai gunting gitu ya? Gunting kalau kita pakai gunting dahan. Tidak kelamaan Mas itu? Kalau sudah terbiasa insya Allah nggak lama. Nyatanya saya juga pakai kok. Cepat juga ya? Cepat. Yang penting ketika sudah terbiasa, nanti kalau di pikiran jelas lama, tapi kalau sudah dijalani insya Allah cepat. Cepat ya. Dan juga untuk pertumbuhan kedepannya lebih bagus kalau menurut saya. Lebih bagus ya daripada kalau ini semisal kita pakai sabit, apalagi sabit yang nggak diungkal, tumpul itu pecah ya bisa 50% lagi sudah mati itu. Kemungkinan matinya lebih banyak. Dan untuk produktivitasnya Mas yang di pagar seperti ini tentunya juga lebih sedikit daripada yang di dalam ya. Iya. Tetapi karena sebagian di lahannya itu memanfaatkan lahan punya orang lain. Saudara. Bekerja sama, jadi dimanfaatkan di pagar, yang penting bisa menghasilkan daripada kita pakan beli kan lebih baik kita memanfaatkan kalau ada yang memungkinkan kita manfaatkan gitu. Ini yang di pinggir-pinggir jalan sebagian juga ditanami Mas. Kita juga tanami. Kemarin saya minta izin sama Pak RT, boleh nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu jalan. Oh iya saya tanami. Kita lihat review sejenak Mas. Biasanya kan kalau yang di jalan ini cenderung panas ini. Ini seperti apa yang ditanam di tepi jalan. Nah ini teman-teman. Jalan raya ini. Jalan raya ini. Jalan raya, tapi seperti ini. Ini perawatannya juga sama Mas. Sama. Cuma kan yang ini lebih kita intensikan karena kan takut mengganggu jalan. Jadi kita yang sudah agak kepanjangan kita potong dulu. Jadi lebih sering dipotong gitu yang ini. Nanti kalau nggak dibersihkan
dimarahin Pak RT nanti. Padahal ini teman-teman di tepi jalan raya. Jalan raya. Biasanya juga ada polusi dan juga cuacanya luar biasa panas ini. Alhamdulillah Karena ini juga masih bertahan. perawatannya luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa. Demikian juga dengan ternaknya, apabila diperlakukan dengan luar biasa, hasilnya istimewa dan luar biasa. Baik, Mas Siva, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Semoga Mas. tambah sukses, tambah berkah, dan tambah maju peternakannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.